Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Nurdin Harudin. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sebuah tips buat teman-teman bagaimana cara membuat custom audience di Facebook Ads. Custom audience ini bisa dipakai untuk setting untuk jualan bisnis kamu ataupun untuk mereka yang aktif di campaign donasi. Pastikan teman-teman simak video ini sampai selesai supaya teman-teman betul-betul mengetahui langkah demi langkah untuk membuat custom audience. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik like dan subscribe supaya teman-teman selalu mendapatkan update terbaru setiap saya upload video-video terbaru di channel ini. Yuk kita simak cara membuat custom audience di Facebook Ads. Pertama-tama, teman-teman masuk ke browser dan ke Business Manager-nya. Lalu pilih add akunnya. Selanjutnya teman-teman masuk ke menu audience. Selanjutnya di sini teman-teman klik create audience. Di sini teman-teman pilih custom audience. Di sini teman-teman bisa memilih berdasarkan yang ingin dibuat custom audience-nya, apakah research-nya dari website, aplikasi, dan aktivitas, kemudian customer list, Instagram bisnis, video, dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini karena biasanya menggunakan website konversi ya, teman-teman bisa pilih website. Tapi yang biasanya saya gunakan adalah website, customer list, Instagram bisnis, kemudian Facebook page dan video. Ya. Jadi teman-teman bisa gunakan itu semuanya. Gitu. Jadi cuman di sini saya akan coba yang website karena saya yakin teman-teman menginstal Pixel di websitenya. Jadi klik website. Nah, di sini teman-teman pilih yang any ya. Jadi agar betul-betul yang melakukan complete action gitu ya. Nah, di sininya teman-teman pilih pixelnya, pixel yang ditanam di website teman-teman. Nah, kemudian di sininya banyak pilihan, teman-teman bisa memasukkan jenis audiensnya berdasarkan lalu lintas di mana gitu ya, atau eventnya apa. Di sini ada pilihan all website visitor, artinya semua yang berkunjung ke website, gitu ya. Kemudian di sini people who visit specific page, ini kalau ingin spesifik laman yang mana yang ingin dibuatkan audiensnya. Kemudian ini visitor, pengunjung berdasarkan waktu dia berkunjungnya. Lalu di sini ada event, page view, lead view content, gitu ya. Ini tergantung teman-teman di websitenya berapa event yang ada gitu ya, proses tiap langkah ke langkah itu ada berapa. Kalau saya hanya 3 gitu ya, jadi hanya 2 view content dan lead page view kan masuk juga di awal gitu ya. Nah, pertama pilihannya teman-teman bisa menggunakan all website visitor. Tapi kalau saya hanya menggunakan 2 sumber. Pertama yang dengan spesifik web page. Jadi karena ini bisa berdasarkan kategori gitu ya. Kemudian yang selanjutnya dari event gitu ya. Jadi event ini yang bisa dibuat. Kalau teman-teman eventnya ada yang view content, kemudian add to chart, ada purchase, teman-teman bisa buat berdasarkan itu. Jadi saya biasanya pakai yang ini aja. Jadi dari specific page dan event gitu. Kalau yang specific page, teman-teman kalau misalkan contohnya di
crowdfunding gitu ya, di campaign. Kalau misalkan teman-teman baru crowdfundingnya, di sana teman-teman bisa berdasarkan kategori. Misalkan campaignnya kesehatan, pendidikan, kepalestinaan. Nah, yang kesehatan teman-teman ambil campaign yang dia benar-benar winning gitu ya, atau donasinya besar gitu ya. Nah, teman-teman tinggal kopikan linknya di sini gitu ya. Nah, dan linknya juga bisa berdasarkan view konten dan bisa berdasarkan add to chart kalau teman-teman menggunakan add to chart dan purchase. Nah, jadi teman-teman tinggal masukkan di wilayah sini. Nah, itu akan lebih tertarget gitu. Nah, selanjutnya tinggal yang ini, yang lead gitu ya. Jadi saya coba yang ini ya, web page. Nah, di sini maksud saya teman-teman memasukkan link mana atau laman ya biasanya itu yang ingin dibuat audiensnya gitu ya. Makanya buat apa crowdfunding yang baru-baru itu yang bisa melihat campaign yang terbagus bisa dibuat tuh audiensnya berdasarkan kategori campaign gitu. Jadi bisa lebih tertarget sesuai dengan keinginan si donatur gitu ya. Kan donatur kesehatan belum tentu dia donasi di pendidikan gitu ya. Nah, yang donasi di pendidikan belum tentu juga donasi di kepalestinaan kan begitu. Jadi bisa dibuat di sini gitu ya. Misalkan si campaign yang winningnya ada 3, berarti ada 3 gitu ya. Misalkan begini, ada link pertama view content campaign misalkan anak soleh juara misalkan. Nah, di sini ditulis linknya anak soleh juara. Di sini diberikan nama view konten anak soleh juara. Nah, kemudian teman-teman bikin lagi custom audience, misalkan di sini mau ngambil yang add to chart anak soleh juara, berarti di sini link yang add to chart anak soleh juara gitu ya. Di sini ditulis add to chart anak soleh juara gitu. Jadi per link dibuatnya gitu ya. Gitu. Kalau misalkan di sini ngambilnya yang event, maka teman-teman berdasarkan event yang dibuat gitu ya, kayak gitu. Tinggal ditulis di sininya misalkan lead apa gitu ya. Kalau di sininya audien ngambil eventnya yang lead gitu kayak gitu. Nah, ini bisa diatur 180 hari ya, teman-teman. Jadi sebetulnya untuk melihat atau menentukan jumlah harinya, teman-teman bisa melihat grafik donasi yang masuk gitu ya. Jadi ketika donasi yang masuk, misalkan teman-teman dalam 180 hari terakhir, ternyata yang paling bagus itu 90 hari. Nah, teman-teman lebih baik ini digunakan 90 hari gitu, enggak full gitu. Jadi kalau misalkan 60 hari ya berarti 60 hari. Nah, tinggal dibuat create audience gitu ya. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu cara membuat custom audience untuk eh, nah itu dia cara untuk membuat custom audience ya untuk pemula gitu ya. Ya, selanjutnya untuk menggunakan customer list. Nah, customer list ini jika teman-teman sudah punya data pelanggan gitu ya. Nah, biasanya kalau saya sih nguploadnya langsung nomor nomor handphone gitu ya, tidak lengkap gitu ya, tidak ada email, tidak ada nama gitu ya. Biasanya saya langsung phone number gitu ya. Jadi ini lebih enak gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa download list ini. Nah, jika sudah sebegini, teman pilih next. Nah, di sini does list include for column customer value gitu. Include customer value in your customer list, does not include customer value. Nah, teman-teman kalau misalkan ada maksud value itu nilai transaksinya ya. Jadi kalau misalkan ada nilai transaksinya bisa dimuat, kalau tidak ada ya pilih no aja gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa pakai CSV atau bisa dengan copy paste. Nah, kalau misalkan copy paste, teman-teman tinggal pilih gini. Saya biasanya lebih enak ini. Jadi tinggal copy nomor handphonenya, tinggal dimasukin, nanti masuk. Di sini tinggal tulis audiensnya. Seperti itu. Jadi itu jika menggunakan customer list. Oke, kecuali yang pakai CSV itu dengan Excel-nya ada nama, ada nomor, ada email, atau nama ada value, itu bisa menggunakan di-upload gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya dari video. Jadi video ini ketika dipilih,
Maka teman-teman di sini bisa dipilih apanya yang dia punya apa yang sudah nonton beberapa persen atau berapa detik gitu ya. Jadi, nah di sini tinggal eh, pilih jumlah harinya, kemudian audience name dan di create audience gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Nanti tinggal pilih videonya yang mana gitu ya, tinggal diikuti saja. Nah, selanjutnya dari Instagram. Nah, Instagram juga sama ya. Jadi kita coba yang Instagram. Nah, ini tetap pilih any ya. Nah, ininya teman-teman misalkan ini ya. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih. Ada pilihannya siapapun yang mengunjungi bisnis profil atau siapapun yang berkontak dengan ini gitu ya, setiap post atau iklan ataupun yang ini. Kalau misal teman-teman intensnya di iklan, maka teman-teman bisa pilih yang ini gitu ya. Jadi, tapi kalau misalkan teman-teman ingin semuanya, maka pilih yang paling atas gitu ya. Siapapun dia yang mau berkunjung, mau yang datang gitu ya, pilih yang atas gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Kalau misalkan ingin lebih tertarget, yang dia ketertarikannya benar-benar bisa melihat yang ini dia menyimpan gitu. Artinya yang menyimpan itu kan jarang ya, cuman masalahnya yaitu jarang sekali. Lebih baik pilih yang atas gitu ya. Kayak gitu. Kemudian diberikan judul dan create audience. Nah, ini jika menggunakan ya, bisnis. Nah, sekarang Facebook page juga sama ya. Jadi di sini pilihannya juga banyak kayak seperti tadi ya. Jadi saya kira mungkin ini sama dengan yang Instagram. Nah, setelah dikasih nama baru di create audience. Nah, itu mungkin ya, itu mungkin teman-teman mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan jika video ini bermanfaat bisa like dan jangan lupa untuk subscribe supaya saya bisa terus konsisten dan semangat membagikan tips dan trik kepada teman-teman semuanya. Itu dia cara membuat custom audience di Facebook Ads dan semoga bermanfaat. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like, kemudian share, dan subscribe. Karena dengan subscribe teman-teman, saya bisa terus semangat untuk membuat tips dan trik yang terbaru di channel ini. Buat teman-teman yang punya saran untuk pembahasan di channel ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya Nurdin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.